anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Masih sehat? Masih semangat? Masih pastinya. Ibadah siswa pada hari ini spesial sekali. Karena anak-anak semua yang ada di SD Kristen Kalam Kudus akan beribadah bersama-sama dengan Lause yang ada di Komisi Anak GKKK Surakarta. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Yosi Lause, hari ini panggilnya Lause ya, jangan miss. Yosi Lause mau ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah pujian dari Jana yang berjudul LOVE. Kita nyanyikan dengan semangat dan penuh sukacita. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Mari anak-anak kita bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami anak-anak-Mu boleh bangun pagi dan menikmati pagi hari yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami rindu sebelum kami mulai hari kami mau beribadah, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati setiap kami, sehingga kami boleh siap untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang sudah memberikan kasih yang sangat besar dan kekal, yaitu dengan cara datang ke dalam dunia, mati di kayu salib,
sehingga kita semua beroleh hidup yang kekal. Dan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kasih Tuhan yang sangat hebat itu, Laushe mau ajak anak-anak semua untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa anak-anak berikan dengan cara scan barcode yang ada di layar, atau anak-anak bisa menyiapkannya di dalam sebuah amplop dan nanti bisa minta tolong papa atau mama mengumpulkannya ke sekolah ketika papa atau mama ke sekolah. Yuk kita persiapkan persembahan yang terbaik sambil kita nyanyikan pujian, "Aku bawa, aku berikan persembahanku." Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan bangkit berdiri. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada hidup kami. Dan sebagai bentuk ucapan syukur kami, sekarang kami mau membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak boleh duduk kembali. Mari anak-anak, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan betapa indahnya hidup yang kita jalani, tapi kita tidak menikmatinya sendirian. Kita diminta oleh Tuhan untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Oh, betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal ya. Oh, betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Bagaimana dengan mereka
mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita. Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Nah anak-anak, sekarang sudah saatnya kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, Yosilosha mau ajak anak-anak semua untuk berdoa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari salah satu murid Kristus, murid Yesus yang ada di sebuah kota bernama Yope. Bagi anak-anak yuk sama-sama kita mau buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, Alkitab tadi mengatakan bahwa ada seorang murid Kristus perempuan yang bernama Tabita, atau sering sekali kita kenal dengan nama Dorcas. Nah Dorcas atau Tabita ini dikenal sebagai seorang yang sangat baik dan dia suka sekali memperhatikan sesamanya. Dorcas itu punya keahlian, punya hobi, punya kemampuan menjahit. Anak-anak di sini siapa yang suka menjahit baju? Oh, ada. Atau mungkin ada yang pernah lihat seorang penjahit ya, bagaimana dia dengan sukacita menjahit baju untuk orang-orang yang memesan baju kepadanya. Nah, Ibu Dorcas juga melakukan hal yang sama. Dengan sukacita, dengan hati yang bergembira, Ibu Dorcas ini sering sekali menjahitkan pakaian untuk para janda yang ada di tempat tinggalnya. Pada zaman itu, para janda itu kehidupannya sangat tidak baik. Mereka itu bisa dikatakan sebagai orang-orang terpinggir, orang-orang yang jarang sekali diperhatikan oleh orang banyak. Jadi orang-orang yang tidak diperhitungkan sama sekali. Tapi berbeda dengan Ibu Dorcas. Ibu Dorcas justru sangat mengasihi para janda. Saking mengasihi para janda ini, Ibu Dorcas mau meluangkan waktunya, tenaganya untuk menjahitkan pakaian-pakaian yang bagus untuk mereka. Dan anak-anak tahu banyak sekali orang-orang yang mengasihi Ibu Dorcas. Tetapi pada suatu hari ada satu kabar duka datang dari Ibu Dorcas yang menggemparkan kota Yope, khususnya para janda yang selama ini dikasihi oleh Ibu Dorcas. Apa ya kabar duka itu? Ternyata anak-anak, Ibu Dorcas tiba-tiba meninggal dunia. Semua orang yang mengetahui kabar ini begitu sedih. Mereka sering sekali selama ini menerima kasih dari Ibu Dorcas. Tapi saat ini Ibu Dorcas meninggal. Mereka sedih, mereka bingung. Mereka nggak tahu harus berbuat apa. Maka mayat Ibu Dorcas dibawa dan dibaringkan ke satu ruangan. Saat itu salah satu murid Yesus yang bernama Bapak Petrus sedang melakukan pelayanan di kota Yope. Orang-orang yang mengetahui bahwa Petrus ada di kota itu, mereka segera pergi mendatangi Petrus. Mereka berkata,
Bapak Petrus, tolonglah kami, tolonglah Ibu Dorcas. Lalu Petrus bersama dengan orang-orang yang tadi datang kepada dia cepat-cepat pergi ke tempat di mana Ibu Dorcas dibaringkan. Sesampainya di ruangan itu, Petrus hatinya menjadi sangat sedih dan kaget. Bagaimana tidak? Di tempat tidur ada Ibu Dorcas yang sudah terbaring dan tidak bisa bergerak, bahkan tidak bernafas. Di sisi tempat tidurnya Ibu Dorcas ada banyak orang yang menangisi kematian Ibu Dorcas. Mereka menangis, Ibu Dorcas, bangun, bangun. Mereka menangis sambil membawa baju-baju yang selama ini dibuatkan oleh Ibu Dorcas. Lalu Bapak Petrus meminta semua orang yang ada di ruangan itu pergi keluar. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, Bapak Petrus berkata kepada Ibu Dorcas, bangunlah. Dan anak-anak tahu apa yang terjadi? Ibu Dorcas hidup lagi. Wah, Tuhan kita luar biasa. Tuhan sangat mengasihi Ibu Dorcas. Tuhan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar Ibu Dorcas. Maka melalui Petrus, Tuhan mau membangkitkan kembali Ibu Dorcas. Nah, lalu setelah bangkit, apakah Ibu Dorcas berhenti mengasihi sesamanya dan berhenti memperhatikan para janda? Tidak, anak-anak. Justru setelah peristiwa itu, Ibu Dorcas semakin giat, semakin setia menunjukkan kasihnya kepada sesamanya. Ibu Dorcas tetap menjahitkan baju-baju yang bagus, baju-baju yang cantik untuk para janda yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kira-kira menurut anak-anak, kenapa Ibu Dorcas mau melakukan semuanya ini ya? Padahal kan bisa saja Ibu Dorcas itu rugi besar, kan tidak dibayar. Kenapa ya? Ternyata Ibu Dorcas mau melakukan semuanya karena dia sadar bahwa dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi Ibu Dorcas dengan cara memberikan dia kesempatan untuk hidup lagi. Bahkan Tuhan Yesus juga sudah memberikan kasih yang sangat besar kepada Ibu Dorcas dengan cara mati di kayu salib. Dan sebagai bentuk ucapan syukurnya inilah atas kasih Tuhan, maka Ibu Dorcas memberikan dirinya untuk mengasihi dan memperhatikan orang lain dengan hati yang sungguh. Nah, anak-anak, kita adalah murid-murid Kristus yang hidupnya juga sudah merasakan kasih Tuhan yang sangat besar. Tuhan bukan hanya mati untuk menebus hidup Ibu Dorcas, tapi Tuhan juga sudah mati untuk menebus hidupmu dan hidupku, hidup kita semua. Sehingga Tuhan pun mau melalui hidup kita banyak orang yang merasakan kasih Tuhan. Tuhan mau kita menjadi seperti Ibu Dorcas, mau belajar mengasihi dan memperhatikan orang lain dengan semua kemampuan yang kita punya. Ibu Dorcas bisa menjahit, maka dia menunjukkan kasihnya dengan menjahitkan baju-baju yang bagus tanpa pamrih. Bapak Ibu guru kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengajar, maka mereka menunjukkan kasihnya kepada kita, kepada semua murid-murid di dunia dengan cara mengajar. Nah, kita anak-anak yang masih kecil juga diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih dan perhatian kepada orang lain. Caranya gimana ya Lausha? Caranya dengan mendoakan teman yang sakit. Jika kita tahu ada teman atau orang di rumah yang sedang bersedih, kita bisa hadir dan menghibur mereka. Atau ketika kita mungkin pergi keluar bersama dengan mama atau papa,
lalu kita melihat ada banyak sekali orang yang kekurangan, ada di pinggir jalan, kita bisa menyisihkan sedikit uang untuk mereka, atau kita bisa menyisihkan makanan kita untuk mereka. Atau ketika kita ada di rumah, kita melihat ada papa mama atau mbak sedang membersihkan rumah dan mereka kesulitan, kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Mama, papa, aku bantu ya bersih-bersihnya, aku bersihin kamarku deh. Gitu. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih dan perhatian kita kepada semua orang. Dan dengan demikian anak-anak, kita menjadi murid Kristus yang bisa memberkati banyak orang seperti yang dilakukan oleh Ibu Dorcas. Sekarang kita mau sama-sama ayat hafalan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga ayat 27. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah berbuat baik kepada semua orang karena Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mati di kayu salib menebus hidup kami, sehingga kami sampai hari ini bisa dipanggil sebagai murid-murid Kristus. Tuhan, sama seperti Ibu Dorcas, kami juga rindu bisa membagikan kasih Tuhan kepada semua orang yang kami temui. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa memperhatikan orang-orang dan memberikan pertolongan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari anak-anak, sekarang kita mau bangkit berdiri dengan sikap yang siap dan tegap serta tangan kanan yang ada di dada. Kita mau sama-sama nyanyikan Mars Kalam Kudus. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur, pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama
Mama, Papa, dan anak-anak semua untuk bergabung bersama Komisi Anak GKKK Surakarta. Bersama kita menolong anak-anak bertumbuh menjadi murid Kristus yang mengasihi Tuhan dan melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati.